udah diambil, saya nggak tahu. Ambil ke rumah. Jam 8 malam si Mang pulang. Ya udah dikasih, Mang ini dikasih dari si bapak yang itu. Nggak tahu disuruh si ibu itu. Ya dimakan ku si Mang teh malam-malam teh. Udah lama gitu. Kenapa si Mang teh jadi suka-suka muntah darah? Mang kenapa malam-malam suka muntah darah wae? Ini habis makanan ini. Nah, sesudah gitu nyari orang pinter, datang dari tanah orang pinter, dari sini orang pinternya, Lewi Gajah. Ayo sudah dilihat, oh ini mah si Mang mah kena santet gitu. Sudah 7 tahun si Mang sakit. Si orang pinter itu ada di situ, terus ngaji setiap malam malam Jumat. Pohon-pohon udah pada habis semuanya. Nah, sesudah gitu si Mang mati suri. Kamu yang udah mau ngebunuh saya, udah ketemu di saya di dalam mati suri. Kamu ya, itu lagi hamil 9 bulan orangnya. Orangnya ya? Iya. Bukan saya. Ini, si ini. Bukan, kamu yang nyuruhnya. Kamu yang pertama ada ininya, nyuruh ke orang lain. Saya udah tahu semuanya. Dari impian saya, dari mati suri saya, udah tahu semuanya kelakuan kamu. Kamu orang jahat. Kamu udah ngebunuh berapa puluh orang. Ngaku aja kamu. Gak bisa diem. Dia ngeluarin sumpah. Mang, kalau saya ngantet Mang atau ngebunuh orang, saya minta ngalahirin mati. Anak saya minta bisu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di desa Batu Jajar, tepatnya di Bandung Barat. Di sini gue mendatangi rumah salah seorang narasumber, yaitu seorang ibu yang ingin menceritakan tentang pengalamannya yang bersangkutan dengan kematian. Bisa dibilang orang yang dia bekerja di sebuah tempat dan kematian itu ternyata memang tidak wajar. Lo pengen tahu kisah gimana? Langsung aja gue perkenalkan dengan ibu siapa ini? Bu Eti. Ibu Eti, saya Bu Eti. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini brother, Bu Eti ini pakai kacamata hitam malam ini karena dia kan matanya ada katarak ya. Jadi glukoma. Jadi sangat sensitif dengan cahaya lighting Bu ya. Iya. Jadi kenapa jadi ibu pakai kacamata hitam bukan mau gaya-gayaan, tapi emang menghindari cahaya yang berlebihan sehingga matanya nggak sakit Bu ya. Iya. Nah Bu Eti, yang mau ibu ceritain ini tentang apa nih kisi-kisinya nih? Dulunya saya tentang kematian, kena santet. Ini yang disantet siapa? Yang disantet Mang saya. Oh, Mangnya Bu Eti? Iya. Oke, brother, sebelum kita lanjut, buat lu semua yang pengen mendapatkan kaos gratis seperti ini, lu bisa merekomendasikan teman, saudara, siapapun itu yang mempunyai kisah bagus dan kisahnya itu sekiranya layak buat gue angkat, lo akan gue kirimin kaos-kaos gratis. Dan ini salah satu motifnya aja, motif depannya beda-beda dan belakangnya selalu ada logo Jajah Malam di atas ini. Oke? Buat lo yang pengen, buruan dah cariin cerita buat gue. Oke, langsung aja Bu Eti cerita, abis ini saya nggak akan potong lagi dari awal Bu ya. Ya. Oke. Tim Jelajah Malam kali ini berada di kota Bandung untuk mendatangi seorang narasumber bernama Ibu Eti yang ingin menceritakan kisah nyata yang dialaminya. Di saat Ibu Eti muda, dia melihat sendiri bagaimana mengerikannya efek santet menghancurkan kehidupan keluarga pamannya yang sebelumnya sukses, mempunyai banyak harta, akhirnya jatuh miskin dan sakit-sakitan selama 7 tahun. Bahkan sang paman sempat mati suri selama 1 bulan. Pelaku santet yang mengira telah lolos dari perbuatan jahatnya akhirnya terkena hukuman yang setimpal menimpa dirinya.
Siapakah pelakunya dan apa yang akhirnya terjadi pada dirinya? Siapkan kopi, rokok, dan cemilan, dan tonton videonya sampai selesai. Saya dulunya orang nggak punya, diam sama ibu saya, suka ngebantuin ngarit ke guru ngaji, ke tetangga, cari upah buat makan sehari-hari, ngebantuin orang tua. Sudah gitu, mang saya datang ke rumah. Daripada ngebantuin orang lain, ya udah bantuin aja mang di rumah. Mang lagi ngebutuhkan orang. Karena mang di rumah buka dagang, saudagar dagang. Usaha apa dia, Bu? Dia usahanya jual beli buah-buahan dari tetangga, dari saudara, buah-buahan dari muda sampai tua. Pekerjaan ngerjakeunana banyak, ada 7 orang. Saya ngabantuin buat nganterin makanan ke kebon, atau nemenin si Mang ngasih makanan nasi atau kopi gitu ke kebon, nganterin si Amang. Di rumah banyak nu kerja, anu numbuk kopi, anu milih jeruk. Di rumah perempuan semuanya. Kalau di kebon bapak laki-laki ngebantuin si Mang. Saya nganterin makanan teh buat laki-laki ke kebon. Oke. Tah sudah gitu saya teh terus nemenin si Mang. Udah sampai kebon, kata anu ngejual jeruknya, anu ngejual di kebon, Mang, ini mau dijual lagi, ini atau apa kopi, jeruk, ya udah dibeli ku si Mang. Sudah gitu saya pulang ke rumah. Tiap hari gitu terus saya tengah bantuin si Mang. Terakhir kemudian saya disuruh ke kebon lagi. Anteran itu yang lagi kerja. Terus ada bapak-bapak, Bu ini mau teh ini mau ngasih makanan buat si Mang nanti di rumah. Ya terus tiap hari teh saya teh diambil makanan teh, nggak tahu itu makanan teh apa. Saya nggak tahu, nggak punya curiga apa-apa. Dikira teh ngasih makanan teh itu teh ke Mang saya teh, kan Mangnya orang soleh, suka mengajar ngaji anak-anak, suka ngasih makanan ke anak-anak sekolah, suka ngasih permen apalah kalau lewat. Si Mang saya teh orangnya baik banget. Dermawan lah ya. Iya, dermawan, orangnya baik. Orang-orang teh itu si Mang saya kayak si Arapik dulunya. Oh, ganteng. Iya, kayak si Arapik rambutnya. Si Arapik kan rambutnya kayak gimana? Gitu. Orang-orang teh banyak yang senang kasih Mang itu teh. Perempuan banyak yang senang kasih Mang itu teh. Tas sudah gitu, ada yang mau si perempuan itu teh kasih Mang. Ada yang suka lah. Nah yang suka. Si Mang kan bukan nyari buat pacaran kan, itu mah nyari buat apa? Usaha gitu. Sudah gitu si perempuan itu terus kasih Mang teh ngedeketin, maunya tetangga bukan, rada jauh gitu, agak jauh. Sesudah lama si istrinya sakit. Istrinya teh sakit. Kenapa si ibi teh sakit? Si maunya belum tah. Sakit si ibi teh. Ya si ibi itu teh ada yang nyantet duluan. Sama yang perempuan yang si mau kasih Mang itu. Lama. Si ibi teh sering pingsan. Tapi nggak pernah muntah darah si ibi mah, cuman pingsan, suka sakit-sakitan, biar suaminya nggak mau ke dia itu, ke istrinya. Curiganya itu disantet karena apa? Nah, sudah gitu si ibi teh sakit, terus perutnya kayak nu hamil gitu. Oh, melendung. Melendung kayak nu hamil si ibi teh. Kata ibu nate sama bapaknya, kenapa itu si anak saya perutnya kok gitu? Ya udah
cari orang pinter gitu. Sudah dicari orang pinter, katanya si Ibi teh ada yang disantet gitu. Sampai diobatin sampai ke lama tas si Ibi teh. Diobatin ku suaminya teh. Sampai sembuh si Ibi teh. Udah sembuh si Ibi teh. Udah sembuh, tas udah gitu teh. Sekarang mah ada si Ibi udah sembuh. Sekarang mah orang bikin rumah di lemurnya saya, di lemur ibu saya. Di lemur itu apa ya? Kampung saya. Okay. Bikin rumah katanya. Rumahnya besar. Si Mang itu jualannya bikin melonjak, bikin besar. Sukses lah. Bikin sukses. Sudah gitu teh. Cari pembantu lagi. Laki-laki 1, perempuan 2. Masih saudara semuanya. Yang laki-laki itu sama perempuan yang 1 itu berdua ceritanya. Nungguin si Ibi. Udah di rumahnya si Ibi teh kan ada kambing, ada kerbau, ada ayam, kelinci. Buat ngurus itu si orang no 2 itu teh. Saya ikut si Emang ke kampung saya, ke kampung. Bikin rumah di situ besar rumahnya. Buka perusahaan besar si Emang teh. Mungkin besar usahanya teh maju. Sesudah gitu si Emang teh bikin besar, terus bikin grosir si Emang teh. Mau buka grosir katanya. Udah, teteh aja yang diem di grosir, jangan ikut-ikutan kemana-mana. Mang biarin ada ya banyak orang anu nganter ke kebon gitu. Si Ibi nggak percaya. Kalau saya terus ngikutin. Bikin grosir cerita nate yang nungguin banyak saudara di situ grosir. Sesudah gitu kerjanya bikin, usahanya bikin maju, anak yang babuahna bikin banyak terus. Kalau jam sorena pulang sama saya ke lemur istrinya ke situ. Pulang ke rumahnya. Udah lama gitu, bagi maju si Emang usahana. Si Emang teh suka ikut sakit. Mukanya pendem, lemes katanya. Kenapa Mang? Kata saya gini. Kenapa Mang sekarang mah usaha teh enggak semangat. Enggak semangat. Malah kadiem aja di sempat kebon teh diem, makan nggak mau. Tahu-taunya si Mang itu teh udah istrinya udah sembuh, si Mangnya sakit. Sudah gitu teh. Katanya kata dokter mah sakit kuning katanya. Udah ini pembem muka teh. Sesudah gitu Mang ayo pulang. Si Mang tehnya pulang ke rumah. Sudah pulang ke rumah teh, ada ibu-ibu datang ke rumah. Katanya, teh saya mau belanja katanya. Mau belanja apa? Ya ini makanan buat sembako buat sehari-hari. Ku saya tadi itu ya. Kata si Emang teh, ya bilang aja Emang yang nyatetin gitu. Ngambil, saya teh ngambil. Tahu-taunya si ibu itu teh mau menjual petei. Pete yang itu teh. Pete itu pete ya? Pete. Oke. Pete. Sudah gitu teh. Mang, ini saya mau jual pete, tapi petenya masih berkembang, belum jadi pete gitu. Berapa harganya? Biarinlah 30.000 aja. Kalau si Mang kan nggak suka nawar. Ya nanti dilihat ke sana gitu. Jam berapa ke sananya? Nanti paling habis zuhur gitu. Cerita nanti. Udah si ibu itu teh belanja pulang. Udah habis duhur pergi sendirian si Mang teh. Saya nungguin grosir di rumah. Udah jadi Mang, udah cenah pete teh dibelinya 30.000, nggak ditawar ku si Mang teh. Dan nantinya jadi bakal pi bagusen pete teh, bakal banyak untung gitunya. Sesudah gitu teh. Ya udah atuh cantik gitu. Udah ada 4 bulan, 5 bulan, pete teh udah jadi pete teh udah jadi biasa diambil. Udah matang lah. Udah matang. Datang teman-temannya yang suka jualan, yang suka beli kayak gitu.
Cenah punya yang dijual udah bisa diambil, udah ada cenah tuh di sana gitu. Berapa uang katanya. Kalau bisa mah 3,5, 350.000 katanya. Ya udah, ayo lihat ke sana katanya. Udah cenah teh tungguin aja glosir ya. Pergi lagi sendirian si Mang teh ke tempat pete itu. Datang ke sana, ada yang punya pete itu. Pak, ini mau dijual lagi? Iya. Berapa? Kenapa dibelinya? Kata tukang pete itu teh yang membeli teh. Maunya mah 3,5, cenah, tapi saya mah nggak mau. Kata Mang teh, maunya berapa tuh cenah Pak? Ya udah, intinya mah pengen jadi 300.000 aja gitu. Ya udah jadi 300.000 dibeli ku si Mang. Terus si punya yang pete itu yang muda itu marah, cekcok sama si Mang teh. Kenapa Mang? Kan dulu dari saya pete 30.000, sekarang jadi 300.000. Kan dulunya itu masih kecil. Masih bunga lah. Ya masih bunga. Kalau ku saya di yang 30.000 ku saya 4 bulan diusahain buat modal lebih dari segitu. Marah-marah terus. Ya udah dibeli, ya dijual ku si Mang teh. Dibeli ku si Mang teh. Cerita teh. Sesudah gitu teh pulang we si Mang teh. Kumaha Mang udah jadi pete teh? Udah. Pulang ke rumah. Sesudah gitu besok cenah orang ke kebon, ke Mang cenah. Antar Mang cenah ke kebon ngambil itu bangsa jeruk-jeruk gitu, bangsa eta kopi, hasil kebun lah. Hasil kebun udah pada tua. Ya orang 7 orang bapak-bapak berangkat semuanya. Terus saya ngikutin sekitar jam 10 siang. Ayo cenah teh orang ke kebon, cenah bawa nasi, bawa air, cenah. Nanti di sana makan-makan yang 7 orang itu. Nah, gitu. Udah beres kasih makan kerja, saya mau pulang. Ya udah pulang duluan aja, cenah cok si Mang teh dah. Mang mah di sini mau lihat mantau kerja gitu, bisa salah ngambil itu yang belum dibeli diambil nanti. Ya udah Mang saya pulang. Ketemu yang si bapak-bapak itu yang disuruh si ibu yang itu jual pete teh. Teh, si Mangna mana? Si Mangnya belum pulang. Ya ini nitip makanan ya buat si Mang. Ini makanannya gula aren baru diambil dari itu. Ya udah diambil, saya nggak tahu. Ambil ke rumah. Jam 8 malam si Mang pulang. Ya udah dikasih Mang, ini dikasih dari si bapak yang itu. Nggak tahu disuruh si ibu itu. Ya dimakan ku si Mang teh malam-malam teh. Belum terjadi apa-apa itu. Dimakan terus karena si Mang itu orangnya terlalu baik, terlalu pinter, suka ngajar anak-anak ngaji, suka ngasih makanan ke orang-orang sekolahan. Jadi pada ngedoain nggak terjadi apa-apa. Ada setiap bulan nggak terjadi apa-apa si Mang itu teh. Sesudah gitu saya teh cok si Mang teh. Udah sekarang mah orang ke sana ke si Ibi, orang lihat si Ibi dan jarang pulang kan ke sana kan lagi sibuk, usahanya lagi maju, nah, pulang ke sana. Sesudah gitu teh ketemu sama si ibu itu yang ngejual pete itu. Kenapa sih si ibu itu bilangnya juga nu marah gitu? Heh, mana cicing di si Mang itu ya? Iya, gitunya. Ya udah pergi saya teh. Sudah gitu ketemu lagi besoknya di kebon. Ngasih itu makanan wajit namanya. Wajit ceritanya teh. Wajit. Si wajitnya jatuh ke dalam sumur. Dari digendong dari sini teh jebur gitu. Udah nggak terjadi apa-apa lagi. Lama langsung ngasih makanan ke saya teh dikasih Mang teh. Udah lama gitu. Kenapa sih Mang teh jadi suka muntah darah? Mang kenapa malam-malam suka muntah darah wae? Ini habis makanan ini. Nah, sudah gitu ngambil nyari orang pinter, datang ceritanya orang pinter teh dari sini orang pinternya Lewi Gajah.
Entah sesudah gitu teh dilihat sama orang pintar teh kakinya digayor ke atas pakai kain kaki nate. Dah gitu katanya anu nyari orang anu sakitku orang mah gitu. Ayo sudah dilihat, oh ini mah si Mang mah kena santet gitu. Kena santet, itu istrinya udah sembuh ku si Mang itu teh. Eta kena santet ini teh cenah gitu. Apa mula-mulana ceritain ku si Mang teh gitu, ada yang curiga sama saya. Ini gini. Oh gitu. Ya udah sekarang mah waspada aja sama orang itu. Gitu, waspada aja sama orang itu teh. Udah lama kemudian si Mang teh sakit dibawa ke rumah sakit terus berobat sampai berobat teh sampai puluhan juta. Sekarang mah kan ratusan juta mungkin. Usahana maju anu tinggi setinggi nate mulai sedikit habis tergerus ya, untuk berobat. Iya, buat berobat itu tergerus buat berobat. Saya sudah teh gimana Bi, si Mang teh gini si Mang teh ya udah berdoa terus nah cok si Mang teh berdoa terus nah gitu. Si bapak itu terus ke situ mantau seminggu sekali yang pinter itu teh kasih Mang teh. Dan si Mang terus si orang itu kata orang pinter teh pengen mati. Si Mang teh pengen bikin mati. Nah, sudah gitu teh. Udah ada 1 bulan si Mang sakit gitu. Usahanya meripis terus. Ya udah sekarang mah nggak ke kebon, nggak ngambil buah-buahan. Dan si Mangna lemes. Suka orang datang ke rumah mau ngejual ayam, elektronik, terus kambing, kerbau, sudah gitu teh. Saya teh disuruh pindah lagi ke rumah istrinya, maturun istrinya, sama si Mangnya pulang. Di situ ada banyak masih kan ada kerja gitu, numbuk kopi mah. Jadi 3 orang pembantu teh, anu ngarit, anu nyuruh maraban itu jam 8 malam saya disuruh sama teman saya itu saudara laki-laki itu cenah kasih makan kerbaunya besok mau dibawa ke pasar katanya gitu. Mau dijual. Mang, kenapa sih kerbau teh dikasih makan teh nggak melirik, nggak dimakan, nggak dilihat gitu? Kenapa? Langsung si Mang teh datang ke kerbau yang 3 itu lagi pada tidur gitu kerbau teh. Pada duduk. Dilihat ku si Mang teh gini pakai senter. Matanya teh putih matanya teh. Langsung lari nyari orang pinter itu deket kan. Datang ceritana. Ini mah Mang harus dijual sekarang. Besok mah pasti ini mati nggak bisa berdiri. Langsung banyak saudaranya kan, teman-temannya nu baik langsung pergi ke Jagal. Ciamplas Jagal langsung datang orang Jagal itu langsung dipencit di situ dibeli. Udah jadi dibeli setengah harga. Misalnya belinya 100.000 jadi 50.000. Tiga-tiganya dibeli. Besoknya lagi itu apa? Kambing. Ada 6 kambing. Terus kelinci ada 30 kelinci. Malam-malam bunyi kelinci. Cerit. Dilihat mati semuanya kelinci itu. Mati semuanya. Sudah gitu si Mbe itu matanya tertutup. Kayak kerbau tadi, buta? Iya, kayak kerbau tadi. Besoknya lagi ini mah ya, bukan yang kemarin. Sesudah gitu dipencit semuanya, enggak dijual. Dikasihin tetangga yang kerja-kerja. Kata si Mang gini, besok jangan beli apa-apa, beli sayuran aja. Ini makanan kambing-kambing ini bawa ke kebun, kasih ke tetangga. Itu mah nggak terlalu tinggi harganya. Itu si orang itu disuruh bikin habis harta bananya. Udah si domba itu udah dipencit semuanya, kelinci hidup udah mati semua. Udah Mang sekarang berhenti, nggak usah beli yang itu lama itu teh. Berhenti sekarang, ganti ke elektronik, TV, radio, itunya. Terus bangsa ini tempat tidur apa dibeli, berabati gitu. Nah, udah gitu, beki menipis, jualan teh.
Eta glosir tutup, udah ditutup glosirnya. Sudah gitu teh mang, udah sekarang mah udah nggak boleh jualan glosir lagi. Sekarang mah udah aja diem di rumah. Mang udah uang, non rumah punya 3, ladang banyak, ladang dari situ kan uang udah habis dipakai berobat. Si mang teh ceritanya teh malam-malam sakit, malam-malam sakit, siang cari uang, malam sakit, siang cari uang. Siangnya mah normal. Normal siang. Malam doang sakit. Iya, sudah gitu teh. Udah aja yang pinter itu suruh diem aja di sana. Jangan pulang. Si orang itu yang dari sini Leuwi Gajah. Suruh tinggal. Suruh tinggal di sana. Si mang teh diobatin setiap malam teh. Setiap malam Jumaah, malam Selasa, saudara-saudara suruh kumpul di rumah. Rumahnya besar, lebih 2 rumah ini. Besarnya. Si mang disuruh tiduran di tengah rumah. Saudara-saudara pegang Quran. Ngaji semuanya. Dikelilingin. Pada ngaji Yasin, iya, dikelilingin. Pas jam 12 malam ada bunyi kayak geledek gitu. Bledok! Di atap. Di atap. Bledok. Kata orang pintar itu, ini udah bereaksi. Orang yang mau warjit namanya itu teh. Eta pengennya mati langsung itu teh, orang itu teh. Tapi si Mang masih kuat. Berdoa terus. Saudara-saudara berdoa semuanya. Sudah gitu, terus setiap malam gitu. Di pinggir rumah teh ada bling-bling, ada pohon jeruk, ada pohon pepaya, ada pohon sawo. Samalam 1 yang hilang. Budak. Maksudnya hilang gimana nih? Disambar kayak geledek gitu. Jadi tutung, jadi hitam. Kosong. Jadi si Mang itu teh orangnya teh, si Mang teh orangnya pinter ngaji kan, tebal. Jadi nggak masuk kena badan si Mang. Oh, mental ke jadi barang-barang yang dia sayang. Iya. Ke binatangnya, iya, piaraannya. Dulunya binatangnya dulu. Sekarang karena pohon-pohon yang di pinggir rumah. Sudah gitu teh, saya sampai nangis gimana. Sudah si Ibi teh pindah. Ibi udah aja pindahnya ke rumah lumur saya, pindah ke kampung saya. Jangan di sana biar udah nggak jualan kambing lagi itu, pindah ke rumah saya yang di situ. Si Ibi teh cerita teh. Sesudah gitu teh si Mang tehnya terus sakit, nggak bisa kemana-mana. Sudah gitu teh nggak bolehin ku si Ibi teh udah aja diam di rumah. Ada yang nganterin dibeli, kadang nggak ada yang nganterin enggak gitu. Kepada istri gosok gitu dibeli si Mang. Kalau ada yang butuh dikasih, nggak punya uang si Mang. Sudah gitu uang nate sampai mau habis. Sudah ngejual rumahnya dibeli sama saudara. Yang rumah 1 lagi, yang glosir didiemin ke saudara. Terus uangnya teh habis, udah dijualan gitu teh. Kata si Mang teh kumaha, Mang uang udah pada habis, Mang sakit terus gitu. Ya udah Mang bersyukur aja, Mang ada orangnya soleh. Ini banyak yang belum dijual, masih ada buat jual nanti Mang gitunya. Hari itu teh sampai terus teh nggak dibawa ke rumah sakit. Udah kata orang pintar itu udah aja dia di rumah percuma dibawa ke rumah sakit juga. Penyakit ini mah buat lawan dokter gitunya. Ini mah buat orang pintar gitu. Bukan medis soalnya ya. Iya, bukan medis. Kakinya di keatasin dua-duanya, diikat pakai tali. Ku sama orang pintar itu teh. Setiap malam gitu sampaikan ke ada mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sampai 7 tahun? 7 tahun si Emang sakitnya. Sampai 7 tahun. Sesudah 7 tahun si Emang sakit. Si orang pintar itu ada di situ. Terus ngaji setiap malam Jumaah. Pohon-pohon udah pada habis semuanya. Di luar. Sesudah gitu si Emang mati suri. Tahu mati suri enggak? Mati suri. Hari napasnya ada, mati suri. Berapa lama itu si Emang mati surinya? 1 bulan. Nggak masuk air, nggak masuk makanan. Mati suri. Kalau orang lain mah kata itu udah mati. Nggak masuk makanan 1 bulan di situ.
ngebaring di tengah rumah, siang malam dibaring di tengah rumah. Saudara-saudara udah pada panik, nggak ada yang kemana-mana, nungguin si Mang aplusan tiap hari, tiap malam, sampai nangis, udah sampai kan nangis terus. Sesudah gitu, 1 bulan kemudian, saya lagi masak, yang masih ibi, jam 8 pagi-pagi bangun. Sudah 1 bulan mati suri, bangun, buka romari, teh mana baju Mang yang kayak baju si Arapik itu, kan bajunya rambutnya keriting kayak si Arapik, pakai baju itu warna abu-abu. Mana itu keruyung Mang? Mang dia kemana? Ya udah ikutin aja Mang. Semuanya kasih tahu saudara-saudara Mang. Semuanya kasih tahu Mang mau pergi ke sana. Sekarang Mang udah ketemu sama orang yang nganterin ngawariat Mang, ngawarjit Mang. Di dalam mati suri itu udah diliatin. Siapa orangnya dia tahu? Orang itu teh tahu yang anu ngajual peti itu teh. Disuruhan lagi kedua orang itu, perempuan sama laki-laki. Sama panik semuanya, orang panik. Itu harusnya lemas, nggak kasih makan 1 bulan. Langsung semuanya kasih tahu sama saya. Ini si Mang bangun, pengen gini-gini. Langsung pergi jauh. Ada kalau di sini mah sampai ke Citunjung mungkin. Pergi semua, diikutin sambil bawa itek keruyung itu. Apa tuh? Iya buat mukul orang gitu. Apalagi sehari-harinya itu si Mang. Oh, buat mukul orang itu. Model itek gitulah. Penjaga. Sudah gitu ketemu sama orang itu teh pas deket sekolahan. Ini saudara-saudara banyak di belakang. Sampaikan itu keruyung itu dipukulin kena pohon bambu 10 tangkal itu semuanya pada tidur rebah. Yang sekolah semuanya keluar, ada apa ini. Kamu yang udah mau ngebunuh saya, udah ketemu di saya di dalam mati suri. Kamu ya, itu lagi hamil 9 bulan orangnya. Orangnya ya? Iya. Dipegang ininya, kerah bajunya, perempuan itu. Eta usia 30 tahunan mungkin. Eta, bukan saya. Si ini. Bukan, kamu yang nyuruhnya. Kamu yang pertama ada ininya, nyuruh ke orang lain. Saya udah tahu semuanya. Dari impian saya, dari mati suri saya, udah tahu semuanya kelakuan kamu. Kamu orang jahat. Kamu udah ngebunuh berapa puluh orang. Ngaku aja kamu. Nggak bisa diem. Dia ngeluarin sumpah. Mang, kalau saya ngantet Mang atau ngebunuh orang, saya minta ngalahirin mati. Anak saya minta bisu. Saya lahirin mati. Saya nggak pernah ngebunuh orang, nggak pernah nyantet Mang. Sesudah gitu, seminggu kemudian lahir, ada yang ngasih tahu. Lahiran dia? Iya lahiran. Orang itu teh mati, kelahiran teh. Anaknya mati? Bukan, anaknya mah nggak mati kan. Oh, ibunya yang mati? Ibunya yang mati kan, dia mintanya gitu. Kalau saya ngabunuh Mang, nyantet Mang, saya minta mati. Saya minta bisu. Anaknya bisu? Sampai sekarang bisu anaknya. Sudah gitu datang lagi si Mang. Ke saudaranya, ke suami nama diem. Ini istri kamu gini. Ke saya datang karena ilapat saya mati suri 1 bulan. Istri kamu yang nyantet saya. Sekarang istri kamu nggak bisa nyembuhin saya. Istri kamu sekarang udah mati, mau dikubur. Saya tetap nggak nerima gitu. Saya pengen sembuh gitu. Sudah gitu teh, sisi dia itu belum matinya bilang gini ke suaminya, saya 7 tahun si Mang disakitin terus, udah pakai kain, udah pakai uang, pakai beras, pakai apa buat buruh ke dukun, tapi Mang nggak mati-mati. Saya teh ngenes, marah, peti saya dijual mahal, saya gara-gara peti ini saya nyantet teh. Datangan orangnya di sana di Cikadu, orangnya datangan ku Mang kasih tahu ke suaminya, datangan. Ya itu anu nyantet Mang, disuruh saya.
biar saya matinya cina nanti ini. Terus saya mati udah sumpah dia itu mati. Sesudah gitu orang anu suka nyantet itu teh semuanya benang ku si Emang teh, dan dina ilapatna udah pada datang. Ini Pak ke pemuda teh. Orang ini datangan rumahnya tak pertama si ibu yang di situ, si bapak yang di sana, pokoknya mah ada 60 orang. Itu orang yang udah dikasih dukun ku itu nyantet itu. Udah punya ilmu teh. Ilmu santet semuanya udah 60 orang. Pada datangan semuanya itu gara-gara emang saya. Sesudah gitu si emang saya, pemuda-pemuda disuruh kompak datang setiap pagi. Ngedatangan orang itu. Orang itu semuanya pada ngaku anu jadi bagong, anu minggal nggak layak. Orang anu 60 orang teh semuanya kebabad ada. Diambil, udah diambil. Setiap jam genep maghrib, orang itu di teranjangan. Cuman pakai singlet sama ini cangcut. Di amreng-amreng pakai, semua orang pada datang. Yang itu perempuan cantik, yang pertama punya ilmu nah, nggak teraku api, nggak teraku pakarang, nggak apa. Ilmunya bakat kungus tinggi. Di rumahnya dibakar, di dalam rumahnya, di atas atapnya banyak itulah bangsa anu mengerikan. Jimat-jimat mengerikan apa aja, banyak karung-karung di atas paranya. Terus diiring setiap ke jalan, diamring-amring. Kayak mau apa ya, kayak mau lomba gitu. Orang itu dibikin malu. Suruh si Emang itu. Emang saya selama 1 bulan semuanya tahu yang itu, tetap sasaran. Dina impian itu, dina mati suri itu, si Emang teh jadi sembuh ceritana itu teh. Sembuh ceritana teh. Sesudah gitu si perempuan itu namanya si A tah itunya. Rumahnya di kampung jauh tah. Dianterin ke kampung jauh, dikubur. Dikubur sampai ke 1 minggu enggak dikasih makan, enggak dikasih apa, cuma dikasih hawa kayak mau bikin sepiteng. Hidup, masih hidup digali teh. Masih hidup. Anu itu nama pada itu semuanya pada insap. Yang separohnya mah anak buahnya pada insap, udah nu jadi apa-apa udah minta maaf gitu insap. Yang itu nggak bisa insap. Tiap hari terus diambil lagi dari itu biar emang ngaku. Dia tetap nggak ngaku. Saya mah nggak punya dosa, nggak punya anak buah segitu gitu. Tahu-taunya apa? Di dalam celana dalamnya ada jimat segede kacang Jepun, ada jimat. Terus diambil jimatnya, digebugin keluarga, katanya dia minta ampun. Saya bener minta, saya ampun. Saya tadi ampun dikasih badannya ditunjuk pakai paku, pakai besi benang bakar. Benang bakar, dia ampun. Saya minta maaf, saya bener, saya gini-gini. Sekian tahun teh iya saya disuruh orang yang udah meninggal itu. Saya disuruh, sekarang saya minta maaf ke si Mang itu, ke saudara saya minta maaf. Saya udah rumasa gini. Sekarang mah kalau saya pengen, udah saya mah minta mati aja. Kata si Emang, jangan dimatiin, pulangin aja ke rumahnya, suruh insap. Takut si Emang bakatku baik-baiknya si Emang, suruh pulang ke rumahnya. Tah, sesudah beres gitu semuanya, si Emang teh jualan kecil-kecilan gitu apalah. Mungkin kan si Emang penyakit di dalamnya udah tumbuh parah. Dibawa kemana-mana teh enggak itu. Jadi penyakit teh enggak juga anu terasa gitulah, bekerja sampai terasa gitu. Cerita teh punya anak, anak teh laki-lakinya sudah sembuh teh istrinya, udah sembuh istrinya mah cerita teh punya anak laki-laki. Si anaknya itu teh udah umur berapa ya? 3 bulan mungkin, 3 bulan ya. Si Emang teh sakit, udah sakit si Emang teh.
lama. Dikasih makan teh sama ibu saya. Saya teh lapar, pengen makan. Barang-barangnya udah pada habis semuanya. Habis dipakai berobat, pakai biaya lahiran. Ya udah Mang, sekarang mah dikasih makanan sama saudara, sama ibu saya. Walaupun ibu saya tukang kulit tanur gitu, dikasih makanan ku ibu saya teh. Sabar Mang, sabar sih Mang. Kalau itu tukang adan, kalau pernah dekat masjid, di rumah nasa dekat masjid, depan masjid. Ayolah mati lama, udah 7 tahun si Emang sakit. Sampai ke beak apa, udah habis semuanya. Ada dukun datang, dukun lagi, anu pinter. Kalau pengen sembuh si Emang bisa. Ada ubarnya di Curug. Curug dulu pernah anu teu ke bilang eta onang anu nyakitin si Emang nyari nyimpen sesuatu di apa namanya Curug, tahu Curug gak? Air terjun. Iya, air terjun. Nah, didatangan saudara-saudara semua sampai malam dicari nggak ada. Itu teh si buat obat itu teh katanya ditaruhnya di bambu segini, setengah meter. Di dalamnya ada obat sesuatu buat nyembuhin. Ai kata orang lain, oh ini udah ke bawah palid katanya. Ini udah ke bawah air, ke gerus air, udah nggak ada. Udah si Mang tehnya, udah pengen sembuh semuanya. Tuh ada ilapat lagi ke suaminya, suami yang itu teh, yang tadi meninggal istrinya teh yang itu. Datang ke rumah, Pak, si Bu kalau pengen sembuh si Bapak, ambil itu di dalam kubur anu mati tadi teh, padung di dalam padungnya. Padung tuh apa ya? Padung teh tutup orang mati di dalam. Oh, yang buat nutup ininya, papannya. Papan. Nah, ambil segini katanya. Kalau udah diambil segini, bawa ke rumah dibakar. Udah dibakar dibikin kopi katanya. Biar sembuh si Emang. Nggak tahu silip, nggak tahu apa itu. Terus ku si Emang teh ku si bibi teh dibakar. Sesudah dibakar, digerus, sudah digerus dibikin kopi, diseduh, nggak pakai apa-apa, diminum ku si Emang, tetap nggak ada reaksi apa-apa, si anaknya itu yang itu udah 1 tahun kan bisa bicara, bisu, bener bisu, anak yang si perempuan ini, bisu si anak itu teh, bisu. Tas dari tanah si Emang teh tanda jadi guru ngaji di dekat masjid di rumah, guru ngajinya bari jeung sakit teh guru ngaji tapi nggak sembuh itu tuh obat itu teh udah lamanya si Emang teh udah apa di rumah sakit nggak punya uang jadi lemes ininya kuning akibat apa banyak ting anu ngasih tidukun itu teh apa namanya penyakit ngasih itu jadi meren udah terbakar dalam nanti udah terbakar semuanya. Sesudah gitu teh udah pasrah lah terus manggil ibu saya cerita teh manggil ibu saya sudah gitu teh saya mah nitip anak saya ini yang kecil yang gede mah udah ada 7 tahun lah ini nitip anak saya yang kecil eta bisi si ibi mau kerja udah ayo di ece taro cerita teh si Emang sudah gitu teh seminggu kemudian meninggal. Si Emang teh meninggalnya udah meninggal sesudah gitu udah meninggal si Emang si ibi nate kerja anak nate dititipkan ke ibu saya nu laki-laki dua-duanya sama yang perempuan tuh yang ngurus suami saya. Masih ada suami saya yang ngurus anak itu. Si anak itu sampai sakit, ibunya nggak ada di Bandung, di Jakarta cari kerja si ibunya. Sesudah gitu teh, si ibunya teh pulang ke rumah. Udah lama pulang ke rumah ngasih uang buat itu, buat makanan. Sesudah gitu pergi lagi, datang di yayasan dari sini Ciamplas. Katanya si ibu ngurus anak yatim, gak punya ayah.
dikasih uang seharinya teh sebulan teh 60.000. Ibu saya teh dikasih uang 60.000 satu bulan teh. Dan mamanya nggak ada, bapaknya udah meninggal, si ibunya kerja. Sudah gitu si anak saya teh adik kukut saya teh dikasih uang terus, bukan dimakan sama ibu saya teh, dibeliin kambing, dibeliin perhiasan, dibeliin kalung, semuanya udah banyak uang, banyak apa itu teh. Anak si Bibi itu teh cerita teh, si Bibi teh pulang ke rumah, udah Bibi diem aja di rumah, nggak usah ke Jakarta lagi. Sekarang mah udah punya uang dari yayasan 61 bulan. Ya udah si Bibi teh diem, cerita teh nikah. Si Bibi teh nikah, cerita teh ka guru. Si anak teh diambil dua-duanya sama bapak tirinya. Aisyah sudah gitu si Bibi teh sakit parah, sakitnya teh. Sudah sakit, ada yang nyantet lagi, katanya itu teh mantan suami guru itu. Si Bibi teh disantet. Mantan istrinya? Ya udah, saya udah nikah ke suami saya ini, udah nikah. Inilah saya teh lagi berpanen ya Pak, ada yang nyusulin. Kemarinnya datang ke rumah saya gini, ini ngasih rokok gini ke suami saya. Ini ngasih rokok 2 batang. Ibu punya uang dari mana? Ya udah terima gitu. Besoknya suami saya teh sakit. Habis sakit datang nyusulan si Bibi meninggal. Si Bibi teh meninggal. Bibi teh anak itu teh, anak dua itu teh meninggal. Sampai ke anaknya ngerangkul ke saya sampai nangis. Saya pengen pulang lagi ke ke nenek. Si anaknya yang itu sekarang anaknya itu SMP kelas 5 SD, yang kecil belum sekolah. Ambil lagi ku ibu saya, anak yang 2 itu diurus sampai ke sekolah, sampai ke yayasan dikasih uang, tapi nggak mau ngambil. Ibu saya mah makan terus dari suami saya, nggak mau keganggu itu uang anak itu. Ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Nah, cerita teh, saya pergi ke Bandung, ibu saya kerja jeung suami saya kerja bangunan, saya ikut. Si anak itu nyusul yang itu teh, kata saya teh udah sekolah di rumah, jangan ikut teteh, kan mau ke SMP nggak mau, udah pengennya ke AA jeung eteh, dia teh lagi sakit ini tah, sampai kecerenangin di tangannya. Ku suami saya teh diobatin tangannya teh, sampai ngeluarin air mata suami saya teh, diurus sampai kecil sampai ke gede ceritana. Anak saya itu teh saudara adik, jadi sekarang saya teh bilang teh adik. Pengen ada yang mau saudara tangga, udah cenah teh si anak ini teh kerja aja di saya ngasuh gitu. Cerita natanya ngasuh, cerita si adik saya teh di situ. Banyak ada yang ngasih dunungannya, dari kasih tahu ke cerita anak. Bapaknya gini, mamahnya gini, ku saya teh kedunungannya. Udah, ceritanya diam aja di sini, nggak boleh pulang. Sesudah gitu saya teh nggak betah di Bandung, Pak. Saya teh mau pulang, dan anak saya teh nggak betah. Yang sekarang udah gede sekarang pulang, saya teh ke kampung lagi, ke kampung halaman. Si anak itu nggak ikut, Udah kamu mah diem aja di sini, ada yang nyaah. Nanti kamu uangnya telasperin aja ke eteh ke sana buat kamu ke depan gitu. Ayo cerita nate si uang nate diambilan ku saudara dari mamahnya, gaji nate sampai ke habis. Ya pulang lagi ke saya ke kampung. Perhiasan yang dibeliin itu teh habis semuanya, diambil ku kakak dari mamahnya. Terus ada kambing di rumah ibu saya diambil, rumahnya katanya dijual ku emangnya itu. Ya udah diem lagi di emak saya sampai berangkat ke luar negeri, sampai sukses sekarang.
Udah punya rumah muka glosir sampai sekarang. Sukses anak itu. Berarti ini masalah ini Bu bisa disimpulkan awalnya cuma dari sekedar sakit hati pete dijual mahal. Iya. Dari itu doang. Iya. Kebetulan si pemilik pohon pete ini mungkin punya ilmu hitam. Iya. Nyuruh orang. Nyuruh orang. Iya. Serem banget ya kayak gitu ya? Iya. Serem banget. Waktu itu semua orang pada tiap malam ngabring-ngabring orang itu. Anu punya santet itu kepalanya. Sampai ke 3 bulan itu lamanya. Sampai ngakunya 3 bulan, Mang nggak mau diem, Mang saya nggak mau diem, pengen beruntas semuanya, tuntas sampai tuntas si Mang saya mah, pengen tuntas semua, pengen tuntas ke akar-akarnya katanya. Semuanya saudara-saudara udah pada banyak mati. Itu apa kakaknya, ibunya, semuanya kuno gitu, disantet ke orang itu, mata pengen benang sama akar-akarnya, pengen habis kata si Mang. Berarti itu dia selain ingin menghabisi si Emang itu, dihabisinnya pelan-pelan ya, hartanya dulu dihabisin, iya. Dibikin tersiksa. Tersiksa dulu. Nah, disiksa dulu sampai akhirnya bener-bener dia udah nggak punya apa-apa, habis. Mau dibikin mati baru ya. Iya. Mending kalau langsung mati ya, enggak, ini disiksa dulu. Sampai 7 tahun, Mang saya sakitnya sampai 7 tahun. Saya yang nunggulin sehari-harinya. Sampai tuntas sama ibu saya. Itu kejadiannya tahun berapa tuh? Saya lagi umur 15 tahun, tahun berapa itu Pak? 12 tahun, saya lagi umur 12 tahun. 80-an berarti ya? Iya mungkin 80 ya. Oh, 80. Bapak juga ingat ya tahun 80-an tuh Pak ya? Oh. Kan saya suka cerita kasih Bapak. Iya. Saya suka cerita kasih Bapak di awal sampai akhir. Sewaktu menikah kasih Bapak, saya teh gini-gini dulu teh sama si Mang saya teh. Besar teh ku si Mang saya teh. Suka cerita kasih. Jadi tahu kisah cerita saya sih suami saya. Suka cerita. Wah. Saya apa ya kalau kayak gini-gini tuh bener-bener kaget gitu. Bisa ternyata kayak gitu. Iya. Masih ya karena saya kan ya besar di Jakarta dan jadi untuk hal kayak gini tuh jarang gitu saya tahu. Nah ini kayak gini-gini nyata ada Bu ya? Ada, ini mah nyata. Saya udah umur 12 tahun masih inget. Orang ciri-cirinya itu putih, cantik, tinggi. Yang pelakunya ini? Iya, tapi kalau dibilang bisa misalkan ada saudaranya ya. Iya bisa ada misalkan ada saudara-saudaranya. Orang itu orangnya orang apa ya? Orang jauh lah dari sini orang jauh. Bukan orang asli sini lah Iya, intinya. dia itu sampai tobat, udah minta maaf ke si Mang itu saya. Minta maaf, ya ngaku saya sekian tahun nyantet kamu teh pengennya mah langsung mati. Langsung mati kamu teh, tapi kamu nggak mati-mati. Karena saya yang habis, anu mati itu teh udah habis beras, habis kain diburuhin ke orang itu. Yang nyantet pun berarti berkorban juga? Iya, berkorban. Bandingku itu dendam katanya. Saya teh dendam kasih itu teh. Pokoknya saya minta dibalikin deui, minta ditambahin uang gak dikasih gitu. Kan itu udah jual beli kata si Mang teh. Ya berarti itu sistem ijon ya, masih di pohon udah dibayarin nanti pas sudah matang diambil. Ya gitu sih Mang mah, setiap pohon-pohon apa aja gitu. Tapi orang-orang nggak ada yang gitu. Biasa-biasa aja. Tapi orang itu Waduh. Oke deh Ibu, ini ceritanya keren banget sih. Bagus banget ini sumpah. Nah Ibu, sebelum kita tutup nih, pesan Ibu nih buat yang pada nonton dari kisah yang tadi apa Bu? Buat yang pada nonton di rumah. Kisahnya apa? Pesan Ibu nitip pesan apa nih? Kisah ini kan ibaratnya apa jangan sampai diulang lagi atau gimana buat yang nonton nih kan? Kayak Mang saya gitu. Iya. Minta maaf ya ke penonton. Kedepannya jangan ada yang kayak si Mang saya dulu. Kisahnya mengerikan. Kisah Mang saya tahu dari nol sampai ke tuntas, sampai ke akar-akarnya benang. Sekarang nggak boleh ada yang kayak si Mang saya. Udah tutup cerita si Mang saya kisahnya gitu ya. Jangan diturutin, jangan ada yang nurut ke apa, nggak boleh pokoknya mah. Udah si Mang aja yang punya penyakit kayak gitu. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya juga makasih banyak nih Ibu Ya, sudah sama-sama. bercerita. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya buat yang nonton ya. Ya. Mudah-mudahan juga tidak terulang lagi Bu ya. Ya. Oke, saya Arfi dari Jajah Malam dan Ibu siapa? Maaf tadi. Ibu Eti. Ibu Eti, kita pamit undur diri dulu ya Bu ya. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya